Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis, serial Pedang Kayu Harum, bagian ke-74. Karena nama besar Kunlun Pai itulah, maka biarpun pada suatu senja mereka telah tiba di daerah Kunlun Pai, mereka tidak mau mengunjungi asrama itu di waktu malam, karena mereka menganggap hal itu kurang sopan. Juga mereka segera membuang niat mereka untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam, yaitu dengan menggunakan kepandaian untuk malam-malam memasuki asrama secara menyelundup. Mereka bersikap sangat berhati-hati, sebab memasuki Kunlun Pai sebagai maling adalah perbuatan yang amat berbahaya dan sukar. Juga kalau sampai mereka ketahuan, hal itu tentu akan menimbulkan permusuhan dan akan mempersulit maksud mereka berurusan dengan Jit Goat Tosu tanpa melibatkan Kunlun Pai. Mereka lalu bermalam di sebuah goa batu yang banyak terdapat tidak jauh dari asrama Kunlun Pai itu. Baru pada keesokan harinya setelah matahari naik tinggi, setelah mereka membersihkan diri di sumber air dan sarapan pagi daging ayam hutan panggang, mereka berdua pergi mengunjungi asrama Kunlun Pai. Kuil Kunlun Pai bukanlah kuil umum di mana orang umum suka datang bersembahyang, melainkan kuil yang khusus digunakan belajar agama oleh para murid Kunlun Pai. Oleh karena itu, tidak ada orang luar yang datang bersembahyang. Maka, ketika Tianxin dan Kim Hong tiba di pintu gerbang asrama di mana terpancang sebuah papan nama dengan huruf-huruf besar yang berbunyi Kunlun Pai, beberapa orang Tosu dan beberapa orang murid Kunlun Pai yang bertugas jaga segera menyambut mereka dengan pandang mata heran dan juga bercuriga. "Jiwi, Anda berdua, siapakah dan ada keperluan apakah mengunjungi tempat kami ini?" Salah seorang di antara para murid yang bertugas jaga bertanya tanpa menyembunyikan kekaguman terhadap Kim Hong, kekaguman yang jujur, tanpa mengandung birahi ataupun sikap kurang ajar. "Kami mohon bertemu dengan ketua Kunlun Pai," kata Tianxin, sikapnya hormat dan bicara singkat, setelah dia dan Kim Hong memberi hormat dan dibalas oleh mereka. "Maaf," kata salah seorang di antara para Tosu, "akan tetapi sungguh tidak mudah untuk menghadap para pimpinan kami. Ketua kami sibuk dengan pekerjaan beliau atau sedang siulian, semedi, sedangkan wakil ketua kami juga lebih banyak lagi pekerjaannya. Kalau tidak ada keperluan yang penting sekali, kami sungguh tidak berani lancang mengganggu beliau berdua." "Totiang," kata Kim Hong, "kalau tidak ada keperluan penting, untuk apa kami jauh-jauh datang ke tempat sunyi seperti ini? Terus terang saja, yang memiliki kepentingan adalah aku, sedangkan kawanku ini hanya menemaniku saja. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kami hendak menghadap para pimpinan?" "Caranya hanya satu, yaitu lebih dulu Nona memperkenalkan nama dan memberitahukan kepentingan Nona, agar dapat kami laporkan kepada pimpinan. Itu pun belum tentu kami menanggung bahwa Nona akan pasti diterima menghadap, namun setidaknya kedatangan Nona akan kami sampaikan sebagai laporan." "Baiklah, katakan bahwa aku Toan Kim Hong bersama temannya minta dapat menghadap pimpinan Kunlun Pai, karena ada urusan yang amat penting." "Maaf, Nona Toan, kami minta agar urusan itu disebutkan, sehingga kalau pimpinan kami menanyakan, kami bisa menjawab sehingga tidak akan mendapat teguran. Kami tak ingin permintaan Nona ditolak hanya karena Nona tidak memberitahukan kepentingan Nona." Kim Hong mengerutkan alisnya. Bagaimanapun juga, permintaan Tosu ini masuk di akal dan pantas, maka terpaksa dia pun harus mengaku terus terang. "Aku minta menghadap pimpinan Kunlun Pai untuk minta perkenan mereka, agar aku diizinkan bertemu dengan Jit Goat Tosu yang sedang bertapa di daerah Kunlun Pai." Tosu itu nampak terkejut. "Si Ancai," katanya lirih penuh keheranan, karena sebenarnya dia sendiri sudah hampir lupa terhadap seorang kakek yang telah bertahun-tahun bertapa di dalam goa,
di sebelah belakang ladang Kun Lun Pai di belakang perumahan itu. Seorang kakek yang penuh rahasia dan yang menurut pimpinan Kun Lun Pai, amat sakti dan tidak boleh diganggu sama sekali. Ada apa, Totiang? Aku sudah berterus terang, masih kurang apa lagi? Ah, tidak apa-apa, Nona. Baik, kami akan segera melaporkan ke dalam dan harap Jiwi Sudi menanti sebentar di luar. Dan pintu gerbang itu lalu ditutup dari dalam. Kim Hong saling pandang dengan Tian Xin dan pemuda ini hampir tertawa melihat wajah yang muram dan jengkel itu. Tenang dan sabar sajalah, tiada gunanya jengkel. Kalau para Tosu itu mempersulit, jangan salahkan aku kalau aku mencari sendiri tanpa seizin mereka. Gadis itu mengancam dengan hati mengkal. Melihat keadaan gadis itu, Tian Xin merasa lebih aman untuk berdiam diri saja. Tak lama kemudian daun pintu itu terbuka lagi. Sekarang terbuka kedua-duanya sehingga nampaklah sebelah dalam pekarangan depan yang luas itu. Para penjaga kini nampak berbaris rapi, dan selain para Tosu yang tadi, kini nampak 3 orang Tosu yang lain yang lebih tua, dan melihat sikap mereka dapat diduga bahwa tentu tingkat mereka lebih tinggi daripada para Tosu pertama. Seorang di antara mereka, yang memiliki tahi lalat pada dagunya, dengan pandang mata penuh selidik memandang kepada kedua orang tamunya, terutama kepada gadis yang katanya hendak bertemu dengan Jit Goat Tosu itu. Sian Chai, Nona yang masih begini muda berkeras hendak bicara dengan pimpinan kami. Akan tetapi pimpinan kami sedang amat sibuk dan tentu saja tak mempunyai waktu untuk melayani segala macam orang, terkecuali orang-orang istimewa yang memiliki keperluan istimewa pula. Totiang, tak perlu bicara seperti teka-teki. Katakanlah, macam yang bagaimanakah orang istimewa itu? Kim Hong bertanya, menahan kemarahannya dan masih tersenyum, walaupun dia merasa dipandang rendah. Melihat sikap Nona, tentu Nona adalah seorang yang biasa berkelana di dunia Kang Ou, maka ucapan Pinto tadi kiranya sudah cukup jelas. Hanya tokoh Kang Ou yang memiliki kepandaian saja yang kiranya cukup berharga untuk berhadapan dengan pimpinan kami. Adapun tokoh Kang Ou biasa, cukuplah berurusan dengan kami, para murid Kun Lun Pai. Tidak tahu apakah Nona termasuk golongan pertama ataukah kedua. Hati Kim Hong mulai menjadi panas. Totiang, hal-hal apakah yang harus kulakukan untuk membuktikan kepada kalian di sini golongan mana aku termasuk? Maaf Nona. Akan tetapi setiap perkumpulan mempunyai peraturan masing-masing dan Kun Lun Pai juga tidak terkecuali. Kami di sini mempunyai peraturan yang telah ditentukan sejak dulu. Di antara para tamu, kami bagi menjadi 3 golongan. Golongan paling rendah adalah mereka yang tidak sanggup melewati kami, dan golongan ini cukup membicarakan keperluannya dengan kami saja. Adapun golongan kedua adalah para tamu yang meskipun mampu melewati kami namun tidak mampu melewati para suheng kami di ruangan tengah, dan golongan itu pun cukup disambut dan dilayani oleh para suheng kami itu. Adapun golongan pertama haruslah dapat melewati kami, dan kemudian melewati pula para suheng kami di ruangan tengah. Barulah dia berhak untuk bicara dengan pimpinan kami. Begitukah? Kenapa tidak sejak tadi kalian memberitahu kepadaku? Nah, lekas susunlah barisanmu, Totiang, hendak kulihat sampai di mana kehebatan barisan Kun Lun Pai. Kim Hong menantang, lantas dibisikkannya kepada Tian Xin. Kau jangan mencampuri yang ini. Tian Xin tersenyum dan mengangguk. Tentu saja dia tidak mau mencampuri karena dia pun hanya hendak membantu kekasihnya kalau menghadapi musuh besarnya, si pertapa itu. Dia tidak mau bermusuhan dengan Kun Lun Pai, dan dia pun tak ingin kalau Kim Hong bermusuhan dengan partai besar itu. Ingat, jangan lukai orang, bisiknya dan Kim Hong mengangguk. Sementara itu, 3 orang Tosu yang baru datang itu sudah mengatur 5 orang Tosu dan 9 orang anak murid Kun Lun Pai yang berpakaian biasa untuk membentuk barisan. 9 orang murid itu membentuk setengah lingkaran menghadang di depan. Adapun di belakangnya berdiri 5 orang Tosu yang memegang sebatang pedang. Sedangkan 9 orang murid terendah dari Kun Lun Pai itu tetap bertangan kosong, karena tugas mereka hanya mempergunakan tenaga mencegah wanita itu maju. Nona Toan Kim Hong, kami sudah siap, silakan melewati kami kalau kau mampu. Tosu yang dagunya bertahi lalat tiba-tiba berteriak.
Kim Hong tersenyum, lalu dia melangkah maju. Akan tetapi, tiba-tiba saja 9 orang itu bergerak menghadangnya, lalu kemanapun dia melangkah, dia selalu bertemu dengan mereka yang terus membuat gerakan menghadang. Kenapa menghadang di jalan? Aku mau lewat, kata Kim Hong dan dia melangkah maju terus. Tentu saja dia tabrakan dengan seorang di antara mereka yang menghadang di jalan dan dengan menggerakkan sikunya, orang itu pun lantas terjengkang. Melihat ini, 4 orang sudah menangkap kedua lengan darah itu, 2 di kanan dan 2 di kiri. Kedua lengannya dipegang kuat-kuat oleh 4 orang laki-laki muda yang kokoh kuat dan terlatih. Kim Hong masih tersenyum, tapi kemudian dia tiba-tiba menggerakkan kedua lengannya maka terdengarlah teriakan-teriakan ketika 4 orang murid Kun Lun Pai itu terpelanting ke kanan dan ke kiri sampai beberapa meter jauhnya. 4 orang murid lain yang belum jatuh, cepat menubruk dari kanan dan kiri. Akan tetapi dengan kecepatan yang luar biasa Kim Hong bergantian menggerakkan kaki kanan dan kiri dan tahu-tahu 4 orang itu pun sudah roboh semua. Mereka tidak ada yang terluka, akan tetapi mengaduh-aduh karena bekas tendangan dan bekas terbanting itu cukup mendatangkan rasa nyeri. Sementara itu darah yang mereka halangi telah lewat. Kim Hong segera melangkah ke depan, menghadapi 5 orang Tosu yang memalangkan toya mereka dan begitu Kim Hong mendekat, mereka sudah mengurung dengan toya di tangan. Sementara itu, Tian Xin tersenyum melihat 9 orang murid Kun Lun Pai berpelantingan tadi, dan dengan lenggang seenaknya dia pun masuk mengikuti Kim Hong. Dia tidak mau campur tangan, hanya menonton saja. Kim Hong sudah dikurung oleh 5 orang Tosu yang melihat gerakannya, tentu tidaklah selemah 9 orang pertama tadi. Dan memang benarlah, 5 orang Tosu ini adalah murid-murid tingkat 3 yang sudah memiliki dasar ilmu silat Kun Lun Pai yang kokoh kuat, dan latihan yang cukup matang. Sungguh pun mereka belum mewarisi ilmu-ilmu simpanan dari partai besar itu. Namun ilmu toya mereka cukup hebat karena pada waktu itu, Kui Im Tosu telah berhasil mengembangkan ilmu toya Kim Kau Pang Hoat, yaitu ilmu tongkat yang sumbernya dari ilmu tongkat tokoh dongeng si Raja Monyet Sun Gokong, dan ilmu tongkat ini diajarkan kepada murid-murid tingkat 3. Lebih lagi, mereka berlima juga bergerak dalam barisan Enjio Heng Tin, maka mereka dapat bekerja sama, sehingga seolah-olah tenaga 5 orang digabung menjadi satu. Kim Hong yang dikepung itu masih tersenyum tenang saja. Sungguhkah kalian tidak mau memberi jalan kepada seorang muda seperti aku? Tanyanya. Ditanya begini, 5 orang Tosu itu sejenak bingung. Menurut pantas memang nampaknya janggal apabila 5 orang pendeta seperti mereka tak mau mengalah terhadap seorang wanita muda yang mau lewat. Kesempatan ini cepat dipergunakan oleh Kim Hong untuk meloncat ke depan. Akan tetapi 2 batang tongkat sudah memotong jalan menghadang, dan 2 tongkat lain mengancam ke atas kepala, adapun tongkat kelima dari belakang siap menyambar kakinya. Hebat, katanya memuji karena memang gerakan refleks 5 orang Tosu itu sedemikian hebatnya. Akan tetapi, dia tidak menghentikan gerakannya dan cepat dia memegang 2 tongkat di depannya. Dengan gerakan tiba-tiba menarik 2 tongkat itu ke atas, sambil mengerahkan sinkangnya kemudian tubuhnya meloncat untuk membiarkan tongkat yang menyambar kaki itu lewat. Trak, trak, 2 tongkat yang dipegangnya itu menangkis tongkat yang menghantam dari atas. Selain berhasil meloloskan diri dari serangan 5 orang itu, juga dalam satu gebrakan ini Kim Hong sudah mampu mengacaukan mereka. Tetapi dengan gerakan sigap sekali 5 orang Tosu itu sudah dapat mengepungnya lagi sebelum dia mampu lewat. Kim Hong tersenyum. Bagus, Enjio Heng Tin yang hebat, katanya memuji lantas tiba-tiba saja tubuhnya melayang ke atas. Melihat ini, 5 orang Tosu itu cepat menggerakkan toya mereka menyerang dan mereka juga berlompatan. Akan tetapi, tubuh nona itu sudah berjungkir balik dan begitu kepalanya digerakkan, maka rambutnya berkelebat laksana ular, dan melibat 5 batang tongkat itu, kemudian tubuhnya membalik lagi dan kedua kakinya bergerak menendang ke arah 5 tangan yang memegang tongkat. 5 orang Tosu itu terkejut bukan main, ketika merasa betapa tongkat mereka tidak dapat mereka tarik kembali, sudah terbelit dengan sangat kuatnya oleh rambut wanita itu, dan menghadapi tendangan kedua kaki di udara yang mengarah tangan mereka itu,
Mereka tak dapat menghindarkan diri lagi. Tangan mereka seketika lumpuh dan tahu-tahu tongkat mereka telah terampas. Lantas sekali Kim Hong menggerakkan kepalanya, tongkat-tongkat itu meluncur ke bawah dan menancap di atas tanah sampai setengahnya. Sebelum 5 orang Tosu itu sempat menahan lagi, Kim Hong sudah cepat berjungkir balik dan turun di sebelah dalam, telah melewati 5 orang Tosu itu yang hanya mampu saling pandang, kemudian menarik tongkat masing-masing dari tanah. 3 orang Tosu yang berada di sebelah dalam memandang penuh kagum. Mereka merasa kagum karena maklum bahwa darah muda ini selain lihai bukan main, juga tidak memiliki niat buruk, sehingga kini sudah mengalahkan barisan pertama dari 9 orang, dan barisan kedua dari 5 orang tanpa melukai mereka sama sekali. Mereka ini adalah murid-murid tingkat-tingkat 2 yang sudah memiliki kepandaian tinggi. Melihat gerakan Kim Hong tadi, sebagai ahli-ahli silat tinggi, mereka sudah maklum bahwa Kim Hong adalah seorang wanita yang lihai bukan main, yang agaknya mewarisi ilmu silat dari seorang sakti. Kelihayan serta sikap Kim Hong yang tidak mau melukai lawan itu sesungguhnya sudah mendatangkan rasa simpati di dalam hati mereka, dan menurutkan hati mereka, agaknya mereka akan suka membiarkan Kim Hong lolos untuk menemui ketua mereka. Akan tetapi mereka adalah Tosu-Tosu yang berdisiplin, maka mereka tidak berani melanggar peraturan dan tata tertib. Sambil menjura, Tosu yang bertahi lalat di dagunya itu berkata, "Ah, kiranya Nona sungguh memiliki kepandaian yang luar biasa. Akan tetapi Nona masih harus dapat melewati kami bertiga sebelum memasuki ruangan sebelah dalam." Mereka bertiga lalu bergerak membentuk barisan segitiga dengan pedang mereka. Kim Hong menggerakkan kepalanya untuk memindahkan kuncir rambutnya ke belakang. Manis sekali gerakan ini dan dia pun tersenyum. "Ah, aku tidak percaya bahwa para Tosu Kunlun Pai yang bijaksana dan baik budi akan mau mencelakakan seorang tamu wanita muda yang hanya ingin menghadap ketuanya." Sesudah berkata demikian, darah ini segera menerjang ke depan, menerjang di antara 2 batang pedang yang membuat pertahanan serta membentuk 2 daun pintu. Akan tetapi 2 batang pedang itu bergerak cepat sehingga nampaklah gulungan sinar pedang yang menghadang di depannya. Adapun pedang ketiga juga sudah siap menggantikan teman dengan berputar-putar di atas kepalanya. Maka tahulah Kim Hong, 3 orang Tosu yang tingkatnya sudah lebih tinggi ini tidak akan menyerangnya seperti para penghadang pertama dan kedua tadi, melainkan membentuk sinar pedang untuk menghalangnya, dan kalau dia menerjangnya dan sampai terluka oleh sinar pedang, hal itu berarti bahwa dia yang salah sendiri menerjang pedang, dan bukan pedang yang sengaja menyerangnya. Maka dia pun tersenyum dan tentu saja dia tidak tega untuk melukai Tosu-Tosu yang begini sungkan dan baik kepadanya. Oleh karena itu, dia hendak memaksa agar 3 orang Tosu itu menunjukkan kepandaiannya dan tidak merasa sungkan-sungkan lagi padanya. Sebab bukankah perasaan sungkan itu berarti sudah menyeleweng daripada tugas mereka? Dia tidak ingin mereka itu ditegur atasan mereka sebagai penjaga-penjaga yang kurang ketat. "Samwi Totiang harap jangan bersikap sungkan lagi," katanya. Dan tiba-tiba saja dia menggerakkan tangannya, bukannya dengan maksud menerobos ke dalam, melainkan menggunakan tangan untuk menyerang mereka. Serangan tangannya tentu saja hebat sekali, didahului oleh hawa pukulan yang sangat kuat dan mengeluarkan angin berdesir. 2 orang Tosu itu terkejut bukan main. Tidak disangkanya bahwa tamu ini malah berbalik menyerangnya demikian dahsyatnya. Cepat mereka memutar pedang untuk menangkis, akan tetapi kekagetan mereka bertambah ketika gadis itu berani mempergunakan tangan kosong untuk menyambar pedang mereka. Dengan tangan dimiringkan, gadis itu begitu saja menangkis pedang dan mereka merasa betapa tangan mereka bergetar hebat ketika pedang bertemu dengan tangan. Kini tahulah 3 orang Tosu itu bahwa lawannya benar-benar amat tangguh, maka mereka pun tak bersikap sungkan lagi. Apabila bersikap sungkan dan mengalah terhadap lawan yang tingkat kepandaiannya lebih tinggi, hal itu sungguh lucu dan sama dengan menyerah kalah. Maka kini mereka pun mengubah gerakan mereka, dan Sam Chiok Tin, barisan segitiga, mereka betul-betul dipergunakan, dengan jurus-jurus serangan dari 3 penjuru sehingga sebentar saja tubuh Kim Hong sudah dijatuhi dan dihujani serangan bertubi-tubi. "Bagus, Kunlun Kiam Sut memang sangat hebat,"
Kim Hong memuji, bukan hanya untuk menyenangkan lawan melainkan memang dia dapat merasakan kehebatan ilmu pedang yang dimainkan dalam barisan segitiga ini. Serangan mereka demikian mantap dan kuat, penjagaan mereka demikian ketat sehingga ia menghadapi lawan yang tangguh, dan hal ini menimbulkan kegembiraannya. Sementara itu, 5 orang Tosu dan 9 orang anak murid Kunlun Pai sudah berdiri menonton dan mereka pun merasa kagum bukan main. Tahulah mereka bahwa gadis muda itu tadi bersikap lunak sekali terhadap mereka. Sesudah mencoba ilmu pedang 3 orang Tosu tingkat 2 itu selama hampir 50 jurus, puaslah hati Kim Hong. Ia sudah memperlihatkan kecepatan gerakannya sehingga ketiga batang pedang itu tidak pernah dapat menyentuhnya, dan yang terlalu dekat dapat ditangkis dengan tangan terbuka. Sebaliknya, dia pun membalas setiap serangan dengan totokan-totokan yang tidak kalah hebatnya dan setelah lewat 50 jurus, tiba-tiba dia berseru, "Maaf Samui Totiang, aku mau lewat." Tiba-tiba saja 3 orang Tosu itu merasa betapa tangan mereka yang memegang pedang menjadi lemas dan lumpuh untuk beberapa detik lamanya, dan kesempatan ini sudah lebih dari cukup bagi Kim Hong untuk meloncat ke sebelah dalam melewati mereka. 3 orang itu hanya dapat memutar tubuh lantas memandang bengong. Mereka tadi hanya melihat berkelebatnya sinar hitam disertai bau harum, dan tahulah mereka kini bahwa wanita tadi telah menotok pundak mereka dengan ujung rambut kunciran itu. Diam-diam ketiganya bergidik karena kalau wanita itu menghendaki tentu bukan tempat itu yang ditotok, melainkan jalan darah yang lebih berbahaya lagi, misalnya di leher yang dapat membuat mereka roboh atau bahkan tewas seketika. Maka mereka bertiga segera menjura dengan hormat kepada gadis itu dan berkata, "Nona telah lulus dan dapat melewati kami, silakan masuk." "Terima kasih, akan tetapi biarkan temanku lewat juga," katanya sambil menanti Tianxin yang berjalan menghampirinya dari luar. "Akan tetapi, yang dapat melewati kami hanya Nona seorang. Dia belum memperkenalkan diri dan..." "Bukankah sudah kukatakan bahwa aku akan menghadap pimpinan Kunlun Pai bersama seorang kawanku? Totiang, akulah yang bertanggung jawab atas dirinya," kata Kim Hong. Tosu yang bertahi lalat di dagunya itu mengerutkan alisnya akan tetapi dia menarik napas panjang, lalu menggerakkan pundaknya. "Siancai, kami sudah kalah, tidak perlu banyak cakap lagi. Akan tetapi mungkin sekali para suheng kami yang di dalam akan berpikiran lain. Harap Nona berhati-hati karena para suheng kami tak boleh disamakan dengan kami yang masih bodoh." Kim Hong cepat menjura ke arah mereka dan tersenyum. "Terima kasih, Totiang sekalian, sungguh baik sekali." Dan dia pun melangkah masuk bersama Tianxin, meninggalkan para penjaga di luar yang tentu saja merasa kagum hingga tiada hentinya membicarakan nona cantik jelita yang berilmu tinggi itu. Kim Hong beserta Tianxin terus melangkah maju, melalui lorong yang panjang. Mereka berjalan dengan penuh kewaspadaan, siap-siap menghadapi segala macam rintangan. Akan tetapi, lorong itu ternyata tak mengandung jebakan-jebakan atau rintangan-rintangan apapun. Sesudah lorong itu habis, sampailah mereka di sebuah ruangan yang amat luas, dan mereka melihat 2 orang Tosu yang usianya kurang lebih 50 tahun. Keduanya tinggi kurus dan wajah mereka membayangkan kehalusan budi akan tetapi sikap mereka sangat berwibawa. Tianxin menahan kakinya dan membiarkan Kim Hong yang maju sendirian menghadapi kedua orang Tosu itu. Mereka itu adalah murid-murid kepala dari Kunlun Pai, yang sudah menerima pendidikan langsung dari ketua dan wakil ketua Kunlun Pai. Hanya ada 5 orang murid kepala dan pada waktu itu, yang berada di dalam asrama hanya 2 orang inilah. "Maaf, Jiwi Totiang. Aku mohon lewat untuk menghadap ketua Kunlun Pai," berkata Kim Hong dengan sikap biasa dan tenang sekali sambil menghampiri mereka. "Siancai, Nona Toan." Kim Hong dapat melewati penjagaan pertama, sungguh lihai sekali dan Pinto berdua menyatakan kagum bukan main, kata seorang di antara mereka yang mukanya pucat dan matanya sipit seperti terpejam. Setelah berkata demikian, Tosu ini mengangkat kedua tangan di kepal di depan dada dan memberi hormat sambil melangkah maju ke arah Kim Hong. Angin pukulan menyambar dahsyat dari kedua tangan itu ke arah dada Kim Hong. Maklumlah darah ini bahwa Tosu bermuka pucat itu adalah ahli LWK yang mempunyai tenaga sakti kuat, maka mukanya selalu kelihatan pucat seperti itu.
mungkin disebabkan latihan yang terlalu terpaksa hingga berakibat seperti itu. Maka dia pun cepat mengangkat kedua tangan di depan dada membalas penghormatan itu sambil berkata, "Ah, Totiang terlalu memuji. Mana aku berani menerimanya?" Dari kedua tangan nona ini pun langsung menyambar tenaga sinkang yang merupakan angin berkesiur menyambut serangan lawan. Tosu itu nampak terkejut ketika merasa ada hawa dingin menolak tenaganya, maka dia pun membuka kedua kepalan tangannya, dan kini mengulurkan kedua lengannya itu. Dengan kedua telapak tangan terbuka mendorong dengan terang-terangan untuk memperkuat daya serangannya tadi. Melihat lawannya menyerang secara terbuka, Kim Hong juga mengulurkan dua lengannya menyambut dan kini dua pasang telapak tangan itu saling bertemu dan dari situ mengalir keluar kekuatan sinkang yang sama dahsyatnya. Terjadilah adu sinkang dan sungguh pun keduanya hanya berdiri tegak dengan kedua lengan dilonjorkan, kedua tangan terbuka dan saling sentuh. Namun bagi Tianxin dan Tosu kedua merupakan saat menegangkan di mana dua orang yang memiliki sinkang kuat saling menguji tenaga sinkang mereka. Untuk beberapa saat lamanya Kim Hong mengerahkan sinkangnya, mulai dari sedikit dan setelah dia mengerahkan sampai 3/4 bagian, barulah dia mampu mengimbangi tenaga lawan. Diam-diam dia kagum juga, murid kepala Kunlun Pai sudah mempunyai sinkang sekuat ini, akan tetapi, sesudah mengukur kekuatan lawan, dia tidak ingin mencelakai lawannya itu. Lalu tiba-tiba ia mengeluarkan seruan nyaring dan Tosu itu kaget setengah mati. Mendadak saja dia merasa betapa telapak tangan nona itu menjadi lunak sekali. Lantas dia merasa tenaganya seperti terjun ke tempat tanpa dasar sehingga dia pun terjerumus ke depan. Pada saat itu Kim Hong telah meloncat ke atas, melalui kepalanya dan melewatinya, tiba di belakangnya sedangkan Tosu pucat ini terhuyung ke depan dan nyaris terjelungkup. Dia membalikkan tubuh, mukanya penuh keringat dan napasnya sedikit memburu, kemudian dia menjura. "Terima kasih atas petunjuk nona yang lihai sekali." Tosu kedua, yang mukanya ramah dan jenggotnya panjang, tertawa. "Hahaha, sungguh luar biasa sekali. Di dunia ini sudah bermunculan orang muda yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Sungguh membuat Pinto merasa seperti seekor katak di dalam tempurung. Nona Toan, kalau saudaraku tadi menguji sinkangmu, maka sekarang tiba giliranku untuk menguji ketinggian ginkangmu. Aku akan mencegah engkau masuk, dan cobalah engkau melewati aku dengan mempergunakan kecepatan gerakanmu." Setelah berkata demikian, Tosu itu lantas berdiri di atas ujung jari kakinya, berjingkat sambil mengembangkan kedua lengannya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.